Bayangkan suasana malam yang biasanya tenang di Tel Aviv, tiba-tiba berubah jadi lautan ketegangan. Lampu kota yang berkelip indah kini tertutup cahaya merah sirine yang meraung keras, memecah kesunyian. Warga panik berhamburan, langit dihiasi cahaya aneh seperti kilatan api yang melesat cepat. Bukan kembang api, melainkan rudal. Narator berkata, sebuah serangan mengejutkan mengguncang jantung kekuasaan Israel. Gedung Perdana Menteri, bangunan yang selama ini dianggap paling aman dan dijaga ketat, hancur porak-poranda akibat hantaman 30 rudal V-70 yang dikirim langsung dari Suriah. Bagaimana bisa sistem pertahanan sekuat Iron Dome kecolongan kali ini? Apakah ini hanya serangan balasan biasa, atau pertanda awal perang besar yang akan mengguncang Timur Tengah? Jangan lewatkan detik-detik menegangkan ini. Ikuti cerita sampai akhir dan dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Ketegangan di kawasan Timur Tengah sudah lama menjadi bara dalam sekam. Israel dan Suriah, dua negara yang sejak lama tidak pernah akur, kembali saling berhadapan dalam situasi paling genting dalam beberapa tahun terakhir. Semua berawal dari insiden di perbatasan utara, ketika sebuah konvoi militer Suriah dihantam serangan udara tak dikenal. Pemerintah Suriah langsung menuding Israel sebagai dalang, sementara Israel bungkam, tidak memberi klarifikasi. Namun bagi dunia internasional, diamnya Israel justru memperkuat dugaan bahwa tuduhan itu benar. Kemarahan rakyat Suriah membara, dan pemerintahnya menjawab dengan ancaman terbuka. Di balik layar, Suriah ternyata sudah lama mengembangkan teknologi militer baru yang mereka klaim mampu menembus pertahanan canggih milik Israel, termasuk sistem Iron Dome yang terkenal hampir tak tertembus. Senjata itu diberi nama rudal V-70, sebuah rudal generasi baru dengan kecepatan supersonik, sistem navigasi presisi tinggi, serta hulu ledak berdaya ledak besar. V-70 bukan hanya sekedar senjata, tapi simbol perlawanan terhadap dominasi Israel di kawasan. Israel pada saat yang sama justru menunjukkan rasa percaya diri berlebihan. Media pemerintah menayangkan pernyataan bahwa Tel Aviv aman dari segala bentuk ancaman karena teknologi pertahanan udara mereka sudah terbukti di banyak pertempuran. Para pejabat tinggi bahkan menyebut Suriah tidak punya kemampuan teknologi memadai untuk benar-benar menembus benteng udara Israel. Keyakinan ini membuat mereka lengah, tidak sadar bahwa ancaman nyata sedang menunggu di ujung pintu. Situasi semakin panas ketika intelijen Israel melaporkan adanya pergerakan besar-besaran pasukan Suriah di dekat perbatasan. Meski laporan itu masuk, pemerintah Israel menganggapnya hanya gertakan politik. Padahal, di Damaskus, para insinyur militer tengah menyiapkan peluncuran uji coba terbesar mereka, 30 rudal V-70 sekaligus. Bagi Suriah, ini bukan sekadar serangan balasan, melainkan pesan keras kepada dunia bahwa mereka mampu melawan dominasi Israel dengan kekuatan sendiri. Di tengah ketegangan ini, masyarakat sipil di kedua negara menjadi pihak yang paling cemas. Warga Tel Aviv hidup dalam bayang-bayang serangan, sementara rakyat Suriah dipenuhi semangat nasionalisme, berharap negaranya bisa memberi pelajaran bagi musuh bebuyutan mereka. Dunia internasional pun mulai gelisah, terutama negara-negara besar yang punya kepentingan di kawasan tersebut. Amerika Serikat secara terang-terangan menyatakan dukungan penuh kepada Israel, sementara Rusia diam-diam memberi sinyal simpati kepada Suriah. Arah sejarah mulai berubah. Api konflik yang selama ini hanya berupa percikan, kini mulai membesar. Semua orang bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi titik balik perang besar di Timur Tengah? Dan yang lebih menegangkan, apakah benar rudal V-70 sanggup menghantam jantung kekuasaan Israel yang selama ini dianggap tak tersentuh? Malam itu, langit Tel Aviv terlihat biasa saja. Lampu kota berkelap-kelip, orang-orang masih berkumpul di kafe, dan kendaraan lalu lalang di jalan-jalan utama. Namun di balik ketenangan itu, sebuah badai sedang meluncur dari arah utara. Dari pangkalan militer Rusia yang tersembunyi di padang pasir, 30 rudal V-70 melesat bersamaan, menembus gelap malam dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Api panjang membelah langit, seperti naga besi yang marah, meninggalkan jejak asap putih di belakangnya.
Detik-detik itu menjadi awal kepanikan besar. Radar Israel segera mendeteksi pergerakan rudal dan sirine peringatan berbunyi di seluruh penjuru Tel Aviv. Warga berlari terburu-buru mencari perlindungan, orang tua menggandeng anak-anak kecil menuju bunker, dan jalanan seketika berubah menjadi lautan ketakutan. Rudal datang! Rudal datang! Teriak orang-orang. Sistem pertahanan Iron Dome, yang selama ini digembar-gemborkan sebagai benteng udara terkuat di dunia, langsung diaktifkan. Dari berbagai titik di kota, puluhan roket pencegat ditembakkan ke langit, menciptakan cahaya terang yang menyerupai kembang api raksasa. Tabrakan antar proyektil memekakan telinga, dentuman demi dentuman terdengar di atas kota. Sebagian rudal V-70 berhasil dihancurkan, meledak di udara dan menimbulkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Namun, inilah yang tidak diduga Israel. V-70 ternyata memiliki sistem manuver cerdas. Rudal-rudal itu bisa mengubah jalur secara tiba-tiba, mengecoh radar dan roket pencegat. Dari 30 rudal yang diluncurkan, lebih dari setengahnya lolos dari pertahanan Iron Dome. Beberapa bahkan meluncur rendah, mendekati permukaan tanah agar sulit dilacak. Alarm darurat di markas besar militer Israel berbunyi bersahut-sahutan, komandan militer berteriak panik memberi instruksi, tetapi waktu sudah terlalu singkat. Pukul 23.47 waktu setempat, rudal pertama menghantam sisi utara Tel Aviv, menyebabkan ledakan besar yang membuat kaca-kaca gedung pecah sejauh beberapa kilometer. Disusul kemudian gelombang rudal lain yang mengarah tepat ke pusat pemerintahan. Salah satunya jatuh di dekat gedung parlemen, menimbulkan kobaran api besar. Namun serangan terbesar adalah ketika beberapa rudal mengenai kompleks gedung Perdana Menteri Israel. Ledakan maha dahsyat terjadi. Gedung yang dikenal dengan keamanan berlapis itu roboh dalam hitungan menit. Dinding beton yang tebal terbelah, jendela-jendela berhamburan seperti pecahan peluru, dan atap utama runtuh menghantam kendaraan dinas yang terparkir di halaman. Kobaran api menjulang tinggi, menerangi malam seolah fajar tiba lebih cepat. Jeritan orang-orang bercampur dengan suara sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang bergegas ke lokasi. Pemandangan itu membuat seluruh dunia terkejut. Kamera amatir warga yang merekam ledakan menyebar cepat di media sosial, menayangkan detik-detik hancurnya simbol kekuasaan Israel. Ini tidak mungkin terjadi, teriak seorang pejabat di ruang kendali, menyaksikan layar monitor yang menampilkan kehancuran di jantung negaranya. Pada malam itu, Tel Aviv berubah dari kota modern yang ramai menjadi lautan api dan kepanikan. Iron Dome yang selama ini dipuji, ternyata tidak mampu menahan serangan cerdas dari rudal V-70. Dan yang lebih mengerikan, serangan itu bukan hanya sekadar unjuk kekuatan, melainkan pesan bahwa benteng pertahanan Israel tidak lagi kebal terhadap ancaman. Tel Aviv yang biasanya gemerlap dengan lampu kota kini berubah menjadi kota hantu. Setelah gelombang rudal V-70 menghantam, kepanikan melanda di setiap sudut. Asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit, menutupi bulan dan bintang, sementara kobaran api menyala-nyala di beberapa titik strategis. Suara sirine ambulans dan mobil pemadam kebakaran tiada henti, saling bersahutan memecah keheningan malam yang telah berubah menjadi neraka. Jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang berjalan tanpa arah. Ada yang berusaha mencari anggota keluarga, ada pula yang tersungkur menangis kehilangan rumah dan orang tercinta. Di sekitar kompleks pemerintahan, situasi jauh lebih mencekam. Ratusan tentara dan tim penyelamat dikerahkan, mencoba mengevakuasi korban dari reruntuhan gedung Perdana Menteri. Debu dan serpihan beton masih beterbangan, membuat para penyelamat harus bekerja dengan masker dan senter di tangan. Kabar cepat menyebar bahwa Perdana Menteri berhasil selamat, meski dengan luka ringan. Namun beberapa pejabat tinggi yang sedang berada di dalam gedung tidak seberuntung itu. Ada yang terjebak di bawah reruntuhan, ada pula yang langsung tewas akibat ledakan. Nama-nama penting dalam pemerintahan Israel mulai dilaporkan masuk daftar korban, menambah kepanikan politik di dalam negeri. Media internasional segera menyorot peristiwa ini. Televisi-televisi besar di Eropa dan Amerika menyiarkan breaking news, menampilkan gambar-gambar dramatis kehancuran Tel Aviv.
Judul-judul berita bermunculan, benteng Israel runtuh, gedung Perdana Menteri porak-poranda, hingga serangan balasan Suriah mengubah peta perang Timur Tengah. Dunia tercengang melihat bagaimana sebuah negara yang selama ini dianggap paling kuat pertahanannya bisa roboh hanya dalam satu malam. Di tengah kekacauan, rakyat Israel dilanda ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bunker-bunker penuh sesak, rumah sakit kewalahan menampung korban, dan pemerintah kota mengeluarkan himbauan agar warga tetap berada di tempat perlindungan. Jalan utama menuju luar kota macet parah karena ribuan orang mencoba melarikan diri ke wilayah yang dianggap lebih aman. Sementara itu, di Damaskus, suasana justru berbanding terbalik. Rakyat Suriah turun ke jalan merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan pertama melawan Israel. Kembang api ditembakkan ke langit, lagu-lagu patriotik bergema, dan pemerintah Suriah mengumumkan bahwa serangan ini adalah bukti nyata kemampuan militer mereka. Bagi Suriah, serangan itu bukan sekadar tindakan militer, tapi simbol perlawanan dan harga diri. Namun kegembiraan di satu pihak adalah kepedihan di pihak lain. Israel kini menghadapi krisis besar. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ratusan luka-luka, dan puluhan pejabat penting gugur. Sistem keamanan yang selama ini dibanggakan ternyata tidak sepenuhnya kebal. Lebih buruk lagi, serangan ini membuat rakyat Israel mulai meragukan pemerintahnya sendiri. Apakah mereka benar-benar mampu melindungi warganya? Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana sebuah kota modern berubah menjadi puing-puing hanya dalam hitungan jam. Serangan rudal V-70 tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga mengguncang rasa percaya diri sebuah bangsa. Pertanyaan besar pun menggantung. Bagaimana Israel akan membalas? Dan apakah balasan itu akan membuka pintu menuju perang yang lebih besar? Serangan rudal V-70 yang merobohkan gedung Perdana Menteri Israel langsung mengguncang dunia internasional. Hanya beberapa menit setelah kabar kehancuran tersebar, media global menayangkan siaran langsung dengan gambar dramatis. Api menjulang di jantung Tel Aviv, sirene meraung, dan rakyat Israel yang berlari panik. Dunia serasa menahan napas. Amerika Serikat menjadi pihak pertama yang bereaksi. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras serangan Suriah. Presiden Amerika menyebutnya sebagai tindakan perang terang-terangan dan berjanji akan memberikan dukungan militer penuh kepada Israel. Armada kapal induk segera digerakkan menuju Laut Mediterania, mengirim sinyal bahwa Washington siap turun tangan langsung. Di Eropa, reaksi terbelah. Inggris, Jerman, dan Prancis mendukung Israel, menyebut serangan itu sebagai ancaman serius bagi stabilitas global. Namun sebagian negara lain menyerukan gencatan senjata segera, khawatir perang besar di Timur Tengah bisa memicu gelombang pengungsi baru. Di tengah perdebatan itu, pasar saham Eropa anjlok, harga minyak melonjak, dan dunia bisnis mulai panik memikirkan dampak ekonomi dari krisis ini. Rusia, di sisi lain, mengambil sikap yang mengejutkan. Kremlin tidak secara terang-terangan mendukung Suriah, namun juga tidak mengecam. Justru muncul kabar bahwa teknologi rudal V-70 tidak lepas dari kontribusi para insinyur Rusia yang pernah bekerja sama dengan Suriah dalam proyek militer. Pernyataan samar dari Moskow yang menyebut, setiap negara berhak membela diri dari agresi, dianggap sebagai sinyal dukungan terselubung. Hubungan Rusia-Amerika pun kembali memanas, seperti bara lama yang kembali disulut. Organisasi internasional seperti PBB segera mengadakan sidang darurat. Namun, alih-alih menemukan jalan damai, sidang justru dipenuhi saling tuduh. Perwakilan Israel menuntut kecaman keras terhadap Suriah, sementara perwakilan Suriah balik menuding Israel telah lama melanggar wilayah udara dan kedaulatan mereka. Suasana tegang, bahkan beberapa diplomat terlihat meninggalkan ruangan dengan wajah memerah menahan amarah. Di dunia Arab, reaksi penuh euforia. Beberapa negara secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Suriah, menyebut keberhasilan serangan itu sebagai simbol kebangkitan perlawanan. Media-media lokal menayangkan rekaman warga Suriah rayakan di jalan, memicu gelombang simpati dari negara tetangga. Namun,
Sebagian pemerintahan Arab memilih diam, khawatir terseret konflik langsung dengan Israel maupun Amerika Serikat. Sementara itu, masyarakat dunia biasa, netizen di media sosial, tidak kalah heboh. Video detik-detik hancurnya gedung Perdana Menteri menjadi viral, dengan jutaan tayangan dalam hitungan jam. Tagar Tel Aviv on fire dan V-70 Rockets mendominasi trending global. Ada yang bersorak mendukung Suriah, ada pula yang mengekspresikan ketakutan bahwa dunia sedang berada di ambang perang besar. Reaksi dunia ini memperlihatkan satu hal, serangan 30 rudal V-70 tidak hanya menghancurkan sebuah gedung, tetapi juga mengguncang geopolitik internasional. Aliansi-aliansi lama kembali mengeras, persaingan negara adidaya mencuat, dan semua pihak kini bertanya-tanya, apa langkah Israel berikutnya? Apakah mereka akan menahan diri, atau justru melancarkan balasan yang bisa mengobarkan perang besar di Timur Tengah? Hancurnya gedung Perdana Menteri Israel bukan hanya tragedi arsitektur, tetapi juga simbol jatuhnya rasa percaya diri sebuah bangsa yang selama ini dikenal paling aman di Timur Tengah. Malam itu, Israel kehilangan lebih dari sekadar bangunan. Mereka kehilangan citra kekebalan yang selama puluhan tahun dijaga dengan teknologi pertahanan modern. Di Tel Aviv, asap masih mengepul dari puing-puing. Tentara dan tim penyelamat terus menggali reruntuhan, mencari korban yang masih selamat. Di rumah sakit, lorong-lorong penuh dengan keluarga yang menangis mencari kabar orang tercinta. Media lokal menayangkan wajah-wajah pucat para pejabat yang selamat, namun jelas terguncang. Rakyat mulai mempertanyakan, jika gedung Perdana Menteri saja bisa hancur, lalu siapa yang bisa menjamin keselamatan kami? Di sisi lain, pemerintah Israel bergerak cepat. Rapat darurat diadakan di bunker bawah tanah dengan kehadiran Perdana Menteri yang masih mengenakan perban di kepalanya. Dalam pertemuan itu, para jenderal militer mendesak balasan secepat mungkin. Ada yang mengusulkan serangan udara besar-besaran ke Damaskus, ada pula yang ingin menghantam basis militer Suriah dengan senjata strategis. Namun keputusan tidak bisa diambil dengan gegabah, karena dunia sedang mengawasi setiap langkah mereka. Kabar yang bocor dari ruang rapat menyebutkan Israel sudah menyiapkan operasi petir sebagai balasan. Pesawat tempur, drone bersenjata, dan rudal jarak jauh mulai diposisikan. Namun ada kekhawatiran besar. Balasan itu bisa memicu intervensi negara lain, terutama Rusia dan Iran yang punya kepentingan di Suriah. Jika perang melebar, bukan hanya Israel dan Suriah yang terlibat, melainkan seluruh kawasan Timur Tengah bisa terseret. Di Washington, Pentagon mengumumkan pengerahan pasukan tambahan ke pangkalan militer di Timur Tengah. Presiden Amerika menyerukan solidaritas global untuk Israel. Di Moskow, pemerintah Rusia justru memperingatkan agar Israel tidak gegabah, mengancam akan ada konsekuensi besar jika Damaskus dihantam lagi. Dunia serasa terbelah dua, dan semua menatap ke arah Tel Aviv, menunggu langkah berikutnya. Sementara itu, rakyat Suriah masih berpesta. Mereka menari di jalan-jalan, melambaikan bendera, dan menyalakan kembang api seakan malam itu adalah malam kemenangan. Namun di balik sorak-sorai, para pemimpin militer Suriah sudah bersiap menghadapi balasan. Bunker bawah tanah diperkuat, pasukan tempur siaga penuh, dan perbatasan diperketat. Mereka tahu serangan Israel hanya tinggal menunggu waktu. Narator menutup dengan suara berat dan penuh ketegangan. Dunia kini berada di persimpangan berbahaya. Gedung Perdana Menteri Israel telah menjadi puing, dan harga diri sebuah bangsa dipertaruhkan. Balasan pasti akan datang. Pertanyaannya, seberapa besar? Apakah ini awal dari Perang Timur Tengah jilid baru, atau bahkan percikan pertama menuju konflik global yang bisa mengguncang dunia? Lalu, narator mengajak penonton. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah menurutmu Israel akan langsung membalas dengan kekuatan penuh, atau justru menahan diri karena tekanan dunia? Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah dramatis ini.